Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yaitu berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kesukaan kami Tuhan, untuk tinggal dalam bait-Mu, merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami Yesus menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang ku sembah, kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Hanya Kau Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami muliakan nama-Mu Yesus, Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan ini kita sedang belajar tentang salib. Salib adalah sebuah lambang yang sangat luar biasa. Salib adalah sebuah tanda kekristenan kehidupan kita. Kita dikenal karena salib. Kita dikenal karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengikuti Yesus, ajaran Yesus, kita dikenal dengan salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu salib dan hukum Taurat. Salib dan hukum Taurat. Tapi sebelum kita lebih jauh belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita, kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan belajar satu hal tentang firman-Mu mengenai salib dan hukum Taurat. Oleh sebab itu terangi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai bekal kami untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 di sana berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut orang-orang Yahudi, salib adalah sesuatu kehinaan. Salib adalah sesuatu status yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak di tengah-tengah orang Yahudi. Sebab bagi orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan, adalah orang-orang yang digantung di kayu salib. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini saudara-saudara kita melihat bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa seharusnya kitalah yang tergantung di kayu salib. Seharusnya kita yang menerima, ditimpa oleh kutuk itu, oleh kutuk hukum Taurat. Karena kalau kita lihat apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di sini saudara yang dikasihi Tuhan, merujuk dari ayat ini saudara, itu menuliskan, menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Tidak ada yang bisa sempurna melakukannya. Semua orang pasti akan melanggar hukum Taurat itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang melanggar hukum Taurat adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh dan sebab itu tidak adalah manusia yang bisa melakukannya. Artinya semua orang yang hidup, yang pernah hidup di dalam dunia ini, mereka pasti berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah maksudnya Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi tebusan untuk mengganti kita yang seharusnya kita tergantung di hukum Taurat. Yang seharusnya kita yang ditimpa oleh kutuk hukum Taurat itu. Oleh karena dosa yang kita telah lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk itu. Kristus telah menggantikan dirinya, menggantikan hidup kita melalui dirinya di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Makna daripada pengorbanan Yesus itu, yaitu semua orang saat ini sedang hidup di bawah hukum itu. Itulah maksudnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena dia melihat bahwa sebenarnya semua orang berada di bawah hukum itu. Berada di bawah kutuk itu. Oleh dan sebab itu tidak ada manusia yang bisa membayarnya. Tidak ada manusia satupun orang yang bisa menggantikannya. Yang menjadi penebus kita. Dan satu-satunya hanyalah dia sendiri. Karena Yesus tidak tercemar oleh dosa. Karena Yesus tidak terkontaminasi oleh dosa. Karena Yesus adalah Allah sejati. Dan dia menggantikan kita melalui dirinya sebagai manusia yang sejati.
Yesus bukan lahir dari benih seorang manusia. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena pada hakikatnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah tercemar dalam dosa. Oleh dan sebab itu kita membutuhkan sesuatu yang disebut penebus yang tidak lahir dari dosa. Yang bukan benih dari dosa. Nah, Yesuslah yang bisa menggantikan kita. Dia mati di kayu salib. Dia mau naik di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya yang seharusnya binasa, yang seharusnya dihukum mati karena dosa kita, yang kita seharusnya menerima penghakiman kekal, kematian kekal, dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus, dengan karya penebusan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus. Karena ketika kita percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita percaya bahwa pengorbanan Yesus telah menggantikan kita. Darah Yesus di kayu salib telah menebus kita dengan harga yang sangat lunas, yang cukup untuk membayar lunas segala pelanggaran kita, menebus kita, menjadikan kita yang seharusnya dihukum menjadi orang yang diselamatkan. Bahkan lebih daripada itu, kita dijadikan anak-anak Allah, anak-anak yang pantas menerima warisan kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, jangan kita pernah tertuduh lagi oleh dosa. Karena kematian Yesus di kayu salib, salib Yesus telah mengalahkan kutuk yang seharusnya kita terima. Dan salib Yesus telah menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita dilayakkan menjadi orang yang merdeka, orang yang menerima keselamatan, orang yang punya jaminan keselamatan karena penebusan Kristus itu. Kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah hukum Kristus. Lakukan firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu satu hal sekarang Tuhan, bahwa hidup kami bukan hidup yang lama Tuhan. Hidup yang berada di bawah hukum Taurat. Tetapi hari ini kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa kami. Tuhan telah menggantikan kami di kayu salib. Dengan darah-Mu menyucikan hidup kami. Sehingga kami layak untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak berada di bawah perhambahan hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menebarkan kasih, menebarkan kepercayaan kami tentang kasih Kristus, tentang iman kami, kasih Kristus kepada orang lain, agar semua orang lain boleh percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mengucap syukur. Kami nyerahkan hari-hari ini Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami percaya, kami berjalan dalam Tuhan, kami percaya, kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.